Hai teman-teman, ketemu lagi dengan saya di Lopins Audio. Bulan-bulan yang lalu saya sempat review Walkman yang sudah jadul ini. Nah, di video kali ini saya ingin mengulas dengan memakai custom FW atau firmware mode buatan MR Walkman. Setelah beberapa hari saya coba, jelas memang ada bedanya. Jadi bagi yang penasaran, langsung simak saja ulasan sepenuhnya. Oke, sebelum masuk ke pembahasan sound quality, saya bahas dulu tampilan dan fungsinya. Sebenarnya tidak banyak perubahan, namun memang ada bedanya. Yang pertama adalah boot animasi yang jadi beda sedikit. Kemudian di tampilan awal ada menu yaitu USB DAC dan Bluetooth receiver. Untuk cover albumnya gak ada masalah lagi di sini. Semuanya tampil dengan baik. Beda dengan stok FW-nya, ada beberapa cover album yang gak kebaca. Las untuk warna menu dan icon yang tadinya hijau kekuningan, di sini jadi full putih. Hanya itu saja sih, gak begitu penting. Nah, pada bagian fungsi ada beberapa perubahan dan tambahan, ada juga yang hilang atau tidak berfungsi. Saya akan coba bahas satu persatu. Yang pertama ada tambahan fungsi yaitu bisa dijadikan sebagai USB DAC. Tapi saya belum coba karena nggak punya kabelnya. Tapi dilihat dari beberapa ulasan katanya ini memang bisa. Yang kedua adalah Bluetooth receiver, atau mungkin bisa disebut sebagai Bluetooth DAC kayak semacam Pio BTR5 atau Sunlink UP5. Tapi intinya saya coba fitur ini dan bekerja dengan baik tanpa putus-putus. Yang ketiga yaitu ada tambahan fitur high gain. Tapi saya sudah coba gak fungsi sih di A35 ini. Yang keempat yaitu fitur balancing. Seingat saya di firmware bawaan gak ada opsi ini. Ya lumayan lah fitur ini buat IM yang sudah imba atau imbalance. Yang kelima ada fitur auto power off. Seingat saya ini juga nggak ada di FW bawaan. Kemudian yang keenam adalah tambahan atau lebih tepatnya pengganti Clear Audio Plus yang ada di FW bawaan. Diganti dengan Direct Source. Jika di Clear Audio Plus diaktifkan maka akan menggunakan semacam auto equalizer. Dan settingan audio lainnya jadi off, gak bisa dipakai. Nah, kalau di Direct Source ini sama-sama menonaktifkan audio, bedanya dia nggak auto equalizer atau auto tuning. Di sini benar-benar off tanpa settingan apapun. Mungkin ini semacam beat perfect kayak di aplikasi musik USB Audio Player Pro. Kemudian powernya pun beda ketika on dan off. Saat off atau tidak diaktifkan di volume 50-60% peningkatannya sedikit. Nah, kalau direct source-nya diaktifkan atau di checklist, lumayan kerasa lonjakan powernya. Cuma kelemahannya ketika direct source ini aktif, tidak bisa play lagu dengan format TSD. Saya sudah coba memang tidak bunyi. Kemudian yang ketujuh buat pecinta equalizer nih. Ada perubahan yang asalnya 5 band jadi 10 band. Dan ada tambahan tune control kayak gini. Kemudian ada tambahan lain kayak visualizer, DSII AI, final processor, dan lain-lainnya. Teman-teman bisa lihat yang ini nih. Memang fitur-fitur tersebut ada bedanya sih, sudah saya coba satu-satu. Last yaitu kodek Bluetooth yang asalnya hanya support SBC dan LDAC. Setelah diganti dengan firmware mode ini jadi lengkap. Ada tambahan atau support aptX dan aptX HD. Bluetoothnya pas awal-awal saya coba ada masalah di volume, gak bisa dinaik turunin. Tapi setelah speaker atau TWS-nya di on off, jadi normal. Hanya pas saya coba ke headphone Sony WH-1000XM3 gak mau connect. Entah kenapa Bluetoothnya tidak mau kedetek sama Walkman ini. Sebenarnya pakai NFC biasanya cepat connect-nya. Tapi karena di mode ini NFC-nya jadi gak fungsi, jadi gak ada jalan lain buat connect ke headphone XM3 ini. Di bagian sound quality ada perubahan dan ada sedikit peningkatan dibanding stok firmware-nya.
Untuk tonanya masih sama, warm khas Sony, tapi dibumbui nuansa agak bright. Disebut netral bukan, disebut jadi bright juga bukan, tapi mungkin ini jadi warm to balance. Pada bagian bass, kuantitasnya sedikit menurun dan jadi sedikit lebih tight. IM saya yang bassnya terasa bumi banget, jadi agak mendingan di sini. Di bagian midnya jadi sedikit lebih tebal, tapi untuk posisinya sama aja sih, kayak stok firmware-nya. Kemudian di bagian high-nya, nah ini nih lumayan beda dan cukup terasa jadi lebih detail dan ada nuansa bright-nya. Clarity-nya sedikit naik. Kemudian di teknikalitasnya juga cukup terasa, terutama di bagian soundstage dan imaging-nya sedikit lebih megah. Lalu separasi pemisahan alat musiknya juga sedikit lebih rapi, tapi untuk kedalamannya sih saya merasa nggak ada beda. Mungkin pengaruh dari pemakaian IM yang murah atau memang nggak ada perubahan. Firmware Mode by Mr. Walkman ini memang banyak tambahan fungsi, sound quality-nya ada perubahan dan sedikit ada peningkatan. Kemudian user interface-nya jadi lebih smooth dan tetap stabil selama saya pakai. Ya, walaupun banyak fungsi yang hilang atau tidak berfungsi kayak NFC, noise cancelling, dan radio FM. Kemudian LO atau line out juga nggak berfungsi. Nah, jadi layak nggak sih mod ini buat dicoba? Kalau menurut saya sih layak buat dicoba, asal mau ngorbanin fungsi NFC dan line out. Saya pribadi selama ini nggak pernah menggunakan line out-nya, karena nggak punya ampli dan kabelnya pun susah banget carinya. Adapun harganya pasti mahal. Oke, segitu saja yang bisa saya ulas. Mudah-mudahan ada sedikit bayangan buat pengguna Walkman A35 yang penasaran pada firmware mode ini. Sampai jumpa lagi di next video. No Sony, no party. Dan salam Lopins Audio.